Langsung saja kita masuk ke materi bab 2. Pada bab 2 ini kita akan mempelajari tentang bab muamalah ya. Muamalah jadi ada 3 poin, yaitu yang pertama jual beli, kemudian yang kedua qirot, yang ketiga riba. Nanti yang akan kita pelajari di bab 2 ini. Jadi tentunya kalian bisa mencari referensi yang lain, tidak hanya mengacu pada modul ini saja. Jadi untuk menambah pengetahuan kalian ya, untuk fikih itu kan materinya banyak gitu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jual beli. Silahkan dibuka modulnya, diperhatikan ya. Bab jual beli. Nah, sekarang yang akan kita pahami adalah pengertian terlebih dahulu ya. Pengertian dari jual beli. Secara bahasa jual beli itu diambil dari bahasa Arab yaitu al-bai'. Ya, diingat-ingat, jual beli itu al-bai'u. Ya, jadi nanti kan ada istilah qirot, ada istilah riba. Jadi sampean harus paham secara bahasanya diambil dari bahasa apa. Jual beli atau al-bai' mempunyai arti memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, atau bisa dikatakan tukar menukar sesuatu, itu namanya jual beli. Ya, itu secara bahasa al-bai', tukar menukar sesuatu. Kemudian menurut istilahnya ya, jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang ya, atau barang dengan barang ya, yang disertai dengan ijab qabul sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Itu secara istilah. Jadi secara istilah jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan uang ataupun barang dengan barang yang disertai dengan adanya ijab qabul ya, ijab qabul yang sudah ditentukan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Itu yang disebut dengan jual beli. Digarisbawahi di situ ya, arti menurut bahasa dan istilah al-bai'u, tukar menukar sesuatu. Sekarang kita tahu bahwa praktek jual beli kan banyak ya, tidak hanya tatap muka atau langsung, bisa juga melalui online. Tidak apa-apa bisa, tetapi yang penting ada ijab qabul karena bisa melihat gambar ya. Jadi perlu dalam online itu kita menanyakan gambar aslinya mana, biar tidak terjadi kekecewaan di belakang. Biasanya karena hanya gambar saja ternyata tidak sesuai, makanya harus ada kesepakatan tadi ya. Jadi bisa melihat gambar aslinya, kemudian sudah deal, ada ijab qabul, itu sah jual belinya gitu ya. Kemudian yang kedua, hukum jual beli. Hukum jual beli kita bisa lihat di dalam Al-Quran ya, perintah tentang diperbolehkannya jual beli. Jadi hukum dari jual beli ini adalah halal ya, atau boleh. Apalagi kita tahu bahwa jual beli ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Nabi kita ya, baginda Muhammad SAW. Beliau dalam mata pencahariannya ya dengan berdagang, makanya jual beli boleh ya, hukumnya boleh. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Bunyinya dilihat bersama-sama, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini ada wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Itu ya dasar hukumnya bahwa jual beli itu boleh, halal. Kemudian ada juga di dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dibaca ya bersama-sama ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Di sini ya. Itu surat An-Nisa. Ya, ada illa an takuna tijaratan, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. Ini juga menjelaskan tentang perniagaan ya, yang dilakukan suka sama suka, yaitu jual beli, kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Itu dasar hukum Al-Qur'annya. Kemudian dasar hukum as-sunnah atau hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rifa'ata bin Rafi' radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ya, ini hadis Nabi dari Rifa'ah ibnu Rafi' ya. Kemudian Nabi ditanya tentang mata pencaharian apa yang baik. Ketika Nabi ditanya mata pencaharian apa yang baik, ya, kemudian beliau, Nabi menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang pekerjaan apa sebenarnya yang baik ya Rasul, menurut agama Islam, pekerjaan yang baik adalah, ya, yang pertama Rasul mengatakan seseorang yang bekerja sesuai dengan tangannya sendiri. Jadi orang yang bekerja, ya, bekerja dengan tangannya apapun itu. Kemudian ada yang kedua, Rasulullah menjawab jual beli yang mabrur. Ya, yang mabrur itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Itu dalil, ya, hadis tentang diperbolehkannya jual beli. Kemudian dalil yang ketiga selain Al-Qur'an, hadis, ya, ada ijma'. Ya, maaf yang C, ijma'. Ijma' itu apa? Kesepakatan ulama. Jadi ulama sepakat bahwa jual beli adalah diperbolehkan. Ya, alasannya apa? Karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena memang kita sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial tentunya, ya, tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Maka dari itu sesuai dengan ijma' para ulama, jual beli adalah diperbolehkan karena memang manusia membutuhkan bantuan orang lain. Itu untuk dasar hukum dan pengertian. Kemudian pada poin yang ketiga ada rukun dan syarat, ya. Rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam jual beli, ya, sudah paham ya. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus dipenuhi di dalam jual beli. Yang pertama ada penjual dan pembeli, ini rukunnya. Dalam jual beli harus ada si penjual, harus ada si pembeli. Lah syaratnya apa? Ya, syarat bagi penjual dan pembeli, yang pertama kedua belah pihak harus sudah baligh, harus sudah sama-sama paham, ya, antara si penjual dan si pembeli. Yang kedua harus berakal sehat, dua-duanya harus berakal sehat, karena jual beli yang dilakukan oleh orang yang misalnya orang gila itu tidak sah, karena orang gila tidak paham. Bisa saja dia dibohongin harga 100.000 misalkan jadi 200.000, ya itu kan nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diperbolehkan. Makanya harus sama-sama berakal sehat. Kemudian yang kedua bukan pemborosan, jadi jual beli ini harus sesuai dengan kebutuhan. Memang Islam tidak boleh, ya, pemborosan itu tidak boleh, sesuatu yang tidak berguna itu tidak boleh. Harus jual beli memang sesuatu yang bermanfaat, berguna. Ya, tidak boleh boros, pemborosan. Innallaha la yuhibbul musrifin, berlebihan, tidak sesuai kebutuhan, tidak boleh. Kemudian suka sama suka, syaratnya antara penjual dan pembeli harus sepakat, ya, suka sama suka. Si penjual siap dengan harganya, ya, si pembeli juga seperti itu, siap dengan barang yang diterimanya, sepakat. Itu syarat bagi penjual dan pembeli. Rukun yang pertama penjual dan pembeli, syaratnya tadi. Kemudian yang kedua rukunnya adalah barang yang dijual belikan. Ya, barang yang dijual belikan, rukunnya dalam jual beli harus ada barang yang dijual belikan. Nah, syaratnya apa? Yang pertama suci, barang yang dijual harus suci. Ya, menjual sesuatu yang haram seperti minuman keras itu tidak boleh, karena itu bukan barang yang suci, harus suci. Yang kedua bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat tidak boleh dijual. Ya, yang ketiga milik sendiri. Jadi barang yang dijual belikan itu harus milik sendiri. Tidak boleh barang curian. Kemudian yang keempat, barang yang dijual dapat disukai oleh si pembeli. Harus suka si pembeli, ya. Yang kelima, jelas dan dapat dilihat. Jadi sesuatu yang tidak bisa dilihat nggak boleh dijual, barangnya tidak terlihat. Itu syarat pada barang yang dijual belikan. Rukun yang ketiga, ada alat untuk tukar menukar barang, yaitu apa? Uang. Harus ada uangnya, harus ada alat tukar menukar barangnya. Si A membeli baju pada si B, harus ada uang yang untuk membeli. Harus ada baju yang dijual oleh si penjual. Itu namanya alat tukar menukar, ya. Yang adanya ijab qabul, kesepakatan saya beli, si penjual mengatakan ini barang ini saya jual, si pembeli mengatakan ini barang ini saya beli. Itu tentang rukun, ya. Jadi diperhatikan
Jadi ada rukun dalam jual beli, ada penjual dan pembeli, barang yang dijual belikan, alat untuk tukar menukar, dan adanya ijab kabul. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa tetap dirangkum apa yang saya jelaskan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.